Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera semua. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin, para sivitas PP Manajemen, yang kami hormati para Korbem dan juga para teman-teman mahasiswa sekalian, beserta para calon ketua dan wakil BEM 2020-2021 yang kami banggakan. Para hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya, hanya karena karunia-Nya kita bisa hadir pada acara hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan juga hadirin sekalian dalam acara wawancara terbuka Pemilu 2020-2021 BEM Pemilu. Bersama saya, Adityo, yang akan memandu acara pada sore ini. Oke, untuk paslon 1, sudah bisa langsung presentasikan visi misi dan juga prokernya. Dan untuk hadirin sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya melalui kolom chat yang tertera di Zoom ini. Oke, saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan kepada teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang visi misi dan rencana kami dari kandidat paslon nomor urut 1. Pertama, perkenalkan pada kami. Nama saya Zofi Melza Ibrahim. Nama saya Dawa Prasetya. Kami ingin menjelaskan visi misi kami. Jadi, untuk visinya adalah menjadikan BEM PPM ini sebagai badan eksekutif mahasiswa yang aktif, interaktif, dan partisipatif dalam pengembangan minat bakat mahasiswa PPM beserta masyarakat. Jadi, maksudnya adalah kami sebagai BEM ingin menjadikan BEM ini tuh lebih aktif lagi, lebih interaktif lagi, dan lebih partisipatif lagi dalam pengembangan bakat untuk mahasiswa PPM, namun juga untuk masyarakat. Dava, untuk misinya mau di... Jadi untuk misinya itu, yang pertama tuh berusaha meningkatkan hubungan antara pihak internal dan eksternal STM PPM, lalu meningkatkan kualitas kegiatan mahasiswa agar tepat dan efektif. Oke, selanjutnya untuk motivasi apa yang membuat kami terpacu untuk mencalonkan diri. Yang pertama, saya mencalonkan diri karena memang sebagai motivasi secara pribadi, karena saya merasa ada beberapa hal yang saya rasakan masih kurang puas dengan apa yang sudah ada. Lalu saya juga merasa ada beberapa orang di sekitar saya yang juga merasakan hal yang sama, dan dari situ saya tergerak untuk menyuarakan dan menyalurkan aspirasi dari apa yang saya rasakan. Lalu kalau saya merasa bahwa banyak mahasiswa PPM ini yang memiliki potensi tapi tidak tersalurkan dengan baik. Maka kami akan menjadi fasilitator para mahasiswa yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya agar bisa menjadi lebih berbakat lagi, dan diharapkan dengan itu bisa membuat PPM menjadi lebih dikenali oleh masyarakat. Lalu ini ada rencana program kerja baru kami. Yang pertama itu ada podcast PPM Talks. Kenapa podcast? Jadi tujuan dibuat podcast ini untuk mengumpulkan para mahasiswa-mahasiswa yang sedang berdiskusi ataupun yang sedang membahas tentang hal-hal baru yang sedang dibicarakan saat ini. Lalu jika memungkinkan, maka kami akan menghadirkan narasumber yang sukses untuk diajak wawancara di podcast kami. Lalu yang kedua itu ada TEDx PPM. Sebelumnya TED itu apa sih? TED itu adalah suatu organisasi media non-profit asal Amerika yang biasa mengadakan acara-acara presentasi, mengundang tokoh-tokoh inspiratif. Lalu kami akan bekerja sama. Lalu rencana kami berharap kami bisa bekerja sama dengan TED agar kami bisa mengadakan acara tersebut. Oke, selanjutnya ada pelatihan kepanitiaan. Jadi untuk pelatihan kepanitiaan ini adalah bertujuan untuk lebih meningkatkan kompetensi mahasiswa PPM dalam berkepanitiaan, serta meningkatkan minat dari mahasiswa PPM sendiri ini dalam berkepanitiaan. Lalu ada PPM Urban Market.
Jadi apa sih nih PPM Urban Market? Jadi mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah dengar lah ya untuk yang namanya pop-up market. Jadi ini punya konsep yang mirip. Jadi kami menyediakan event di mana kami menyediakan venue dan mengundang tenan-tenan yang sesuai dengan konsep tema yang di acara yang kami ingin buat. Jadi kalau di sini tidak terlalu terpatok hanya tentang fashion lokal dengan kualitas dan lain-lain. Ini hanya sebagai contoh. Jadi acara ini bersifat fleksibel, bisa disesuaikan lagi konsep dan temanya. Lalu ada PPM Virtual Games Competition. Ya, kita semua sudah tahu kalau games online ini sedang sangat-sangat memiliki minat yang sangat tinggi di kalangan banyak orang. Tujuan diadakannya PPM Virtual Games Competition ini adalah satu, memang untuk menyalurkan bakat dan minat. Lalu PPM Virtual Games Competition ini juga dapat menjadi sebagai cara bagaimana kita dapat menjalin hubungan, seperti misalnya kita dapat mengundang kampus lain atau lainnya. Itu menurut saya dapat menjadi salah satu channel bagi kita untuk menjalin relasi. Lalu ini adalah beberapa hal yang menurut kami ingin kami rubah dan kami tingkatkan. Yang pertama itu meningkatkan interaksi antara BEM dengan mahasiswa dan warga PPM. Lalu membantu memajukan bisnis yang dimiliki mahasiswa PPM melalui divisi bisnis kreatif. Lalu memperluas koneksi eksternal BEM PPM dengan menjalin hubungan dengan kampus lain atau lembaga sosial lainnya. Lalu membuat divisi Soskom lebih aktif lagi dalam kegiatan bermasyarakat. BEM lebih serius lagi dalam menanggapi kritik, saran, serta keinginan dari mahasiswa. Lalu mengapresiasi seluruh warga PPM dengan program Birthday Reminder. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan salah satu hal yang sangatlah krusial bagi kami. Pendekatan BEM dengan mahasiswa. Jadi menurut kami ini adalah satu hal yang sangatlah penting. Jadi pendekatan antara BEM dan mahasiswa itu dapat menjadi satu hal yang mengawali kesuksesan dari mahasiswa dan kegiatan-kegiatannya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu poin yang bagi kami ini kami anggap sangat penting dan kami berusaha untuk mewujudkannya dengan beberapa hal ini. Oke, secara garis besar tujuan kami ini adalah ingin merubah pandangan dari mahasiswa warga PPM dan jika memungkinkan eksternal dari PPM pada BEM PPM dan interaksi BEM PPM pada mahasiswa, warga PPM dan pihak eksternal PPM manajemen. Jadi menurut kami memang program-program yang ada di BEM dan PPM ini sudah sangat baik. Namun mesti dirubah lagi dalam secara interaksi. Kami ingin menjadi lebih menarik dan menyenangkan dan lebih inovatif lagi ke depannya. Lalu kami menambahkan tadi beberapa proker-proker baru dengan tujuan terwujudnya hal ini. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut terima kasih paslon nomor urut 1 atas presentasinya. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dipilih secara random untuk dijawab oleh paslon 1. Jadi pertanyaan pertama ini dari David Bunadi. Untuk nomor 3, hashtag 3, itu bisa kasih contohnya nggak kegiatan kayak gimana? Oke, langsung dijawab aja apa ditampung dulu? Kalau bisa tampung dulu sih. Kalau itu Dava bisa dicatat dulu, kalau nggak dilihat. Habis itu pertanyaan kedua dari Nadif Fadlur Rahman. Halo kandidat 1, saya ingin bertanya, bagaimana cara membantu bisnis anak PPM melalui divisi BC? Kemudian manfaat apa yang didapatkan dari Birthday Reminder untuk anak PPM? Oke, pertanyaan ketiga dari Nikitali. Nikita ingin bertanya, apa perubahan yang ingin dilakukan kandidat 1 terkait dengan menanggapi saran dan kritik dari mahasiswa, mengingat BEM selama ini sudah menjalankan Fordism. Apakah dirubah sistemnya atau bagaimana?
Oke. Itu aja. Oke, mungkin saya coba jawab dulu untuk yang pertanyaan pertama ya dari David Bu Nadi. Jadi untuk pelatihan kepanitiaan, jadi kami memberikan contoh seperti ini ya. Contoh kecilnya adalah misalnya dalam posisi bendahara. Jadi ini mirip sistemnya seperti tutor, tapi ini lebih tentang kepanitiaan. Jadi kita akan menugaskan satu atau dua orang yang sudah berpengalaman dalam berkepanitiaan di PPM, terutama di bidang bendahara. Lalu di sini akan tutor ini akan mengajarkan 5 atau beberapa orang yang dengan kuota yang sudah ditentukan untuk mendalami apa aja sih untuk jadi seorang bendahara tuh, apa aja sih yang harus dipelajari, yang harus dicermati, yang harus diingat. Ini loh krusial untuk kalau kamu menjadi bendahara. Lalu hal ini juga bisa diterapkan kepada bagian-bagian lain dalam kepanitiaan di PPM yang sifatnya krusial, mungkin seperti sekretaris, ketua divisi, dan lain-lain. Seperti itu, mudah-mudahan terjawab. Oke, boleh langsung jawab pertanyaan nomor 2. Dava mungkin mau jawab? Jawab aja deh. Oke. Ntar gue mau jawab yang terakhir. Oke. Untuk yang kedua itu yang pertanyaan dari Nadif ya? Iya. Saya ingin bertanya bagaimana cara membantu bisnis sampai melalui divisi-divisi. Oke, jadi hal yang kami maksud di sini adalah kami melihat PPM adalah sekolah bisnis, di mana di dalamnya banyak orang-orang yang memiliki bisnis banyak ragamnya, sangat unik, sangat baik. Nah, mungkin banyak orang yang terkadang tidak aware dengan bisnis oleh teman-teman di sekitar ini. Jadi mungkin BC bisa lebih membantu mempromosikan bisnis itu mungkin dengan cara posting di IG tentang bisnis-bisnis milik anak PPM, atau mungkin jika bisnis divisi-divisi memiliki booth di kafein atau di mana, bisa kerjasama juga dengan pihak dari yang anak PPM yang memiliki bisnis untuk bisa mungkin naruh barangnya, display, nanti diganti-ganti gitu tiap beberapa apalah yang dijadwalkan, jadi bisa beragam. Itu sih paling nanti. Oke, selanjutnya yang Nikita Lee ya, pertanyaan dari Nikita ya. Iya, jawab. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Nikita Lee ini, benar, memang sudah selama ini sudah ada Fordism. Namun kalau dari pandangan saya, Fordism ini belum sepenuhnya efektif. Jadi saya seperti tadi sudah saya tulis di slide, ada beberapa hal seperti kami juga ada cara-cara seperti kami melihat pendekatan yang lebih mendalam lagi. Jadi nggak cuman Fordism di mana mahasiswanya yang datang untuk berforum, cuman kami dari BEM juga melakukan approach terhadap mahasiswa dengan cara-cara yang tadi sudah kami tulis di slide. Baik, sudah Zofi? Oh, udah. Sudah. Selanjutnya masih ada lagi ya tadi? Ya, sudah. Oh, itu aja 3 pertanyaan aja. Oke, terima kasih Zofi dan juga Dava, paslon nomor urut 1. Setelah ini akan ada paslon nomor urut 2 yang akan mempresentasikan visi misi dan juga prokernya. Baik, selamat sore Bapak Ibu dosen dan serta teman-teman yang hadir pada wawancara terbuka kali ini. Perkenalkan, saya Arya Pradita Widadana dari Angkatan SAB 9. Di awal tahun perkuliahan, saya telah mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan saat ini saya dipercaya untuk menjadi ketua The 7 PPM Counting Competition. Saya Alhamdi Zuhri, mahasiswa SAB 9. Saya di akhir-akhir ini saya telah mengikuti beberapa kegiatan organisasi dan telah dipercaya mewakili beberapa kegiatan kompetisi untuk PPM School of Management. Kami, Paslon 2, saatnya mahasiswa bisa. Kami telah melakukan survei sederhana terhadap mahasiswa PPM. Dari survei tersebut, diketahui 65,7% responden puas secara keseluruhan terhadap kegiatan BEM. Walaupun di sisi lain, kami sebagai bagian dari BEM Narabita menyadari
bahwa masih terdapat mahasiswa yang merasa belum terangkul dan terwadai aspirasinya. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, kami termotivasi untuk menjadikan BEM PPM yang mengedepankan kolaborasi dan kontribusi mahasiswa untuk mewujudkan perubahan positif bagi STM PPM. Demi terwujudnya visi kami menginginkan BEM PPM dapat menjadi teladan bagi mahasiswa, dapat mengoptimalisasi minat dan bakat mahasiswa, serta mampu membangun komunikasi yang efektif antara mahasiswa, BEM, dan STM PPM. Berdasarkan data yang kami unduh pada tanggal 2 Juni tahun 2020, kami menemukan peningkatan kasus positif terhadap penderita corona. Di tengah situasi pandemi yang tak kunjung usai, sudah terdapat banyak kegiatan yang terhambat maupun dibatalkan. Oleh karena itu, kami merencanakan bahwa kegiatan BEM ke depannya harus menyesuaikan dengan keadaan ini. Kami juga sudah melakukan survei sederhana terhadap mahasiswa PPM. Survei ini untuk mengetahui minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa PPM. Dari 64 responden yang berasal dari berbagai angkatan, kami mengetahui minat dan bakat yang paling banyak dimiliki oleh mahasiswa PPM. Survei ini, kami mengetahui bahwa minat dan bakat yang paling banyak dimiliki adalah pengembangan soft skill terkait public speaking dan bagaimana cara berpresentasi dengan poin perolehan sebesar 43,8%. Di posisi kedua, ada bidang pengetahuan, yaitu mengenai bisnis dan ekonomi ataupun investasi. Dan terakhir, di bidang olahraga, di urutan ketiga. Kami juga mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa PPM terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh BEM PPM. PPM mengajar di urutan kedua sebesar 84,4%. Dan di urutan ketiga ada Ansin dengan poin perolehan sebesar 82,7%. Dan tingkat kepuasan tertinggi diraih oleh kegiatan START dengan poin perolehan sebesar 86,3%. Kami juga mengetahui 3 kegiatan, yaitu SFF, Ansin, dan Live, merupakan 3 kegiatan yang paling banyak diharapkan untuk diadakan kembali di tahun berikutnya. Dengan mempertimbangkan kedua data tersebut, kami memiliki 3 program kerja utama. Yang pertama adalah Ansin. Ansin merupakan kompetisi lari yang dilaksanakan oleh BEM PPM dengan harapan dapat menarik perhatian para pelari dan sebagai sarana untuk memperkenalkan STM PPM pada pihak eksternal. Namun di tengah situasi pandemi ini, kami merencanakan Ansin dengan konsep virtual run dan lingkup yang kami tuju adalah tingkat internasional. Dengan konsep tersebut, peserta diminta untuk menyelesaikan target lari dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, peserta diharuskan memiliki aplikasi lari sebagai track record yang akan diberikan kepada panitia. Namun apabila situasi pandemi ini sudah berakhir, kami merencanakan dengan peningkatan sistem dan fasilitas untuk peserta. Fasilitas peserta seperti BIB number elektronik, foto peserta dapat diunduh dengan melalui BIB number, rest area untuk cooling down, dan e-sertifikat yang serta semakin memperkenalkan STM PPM kepada pihak eksternal. Program kerja yang kedua adalah START. Program kerja ini dikemas dalam bentuk seminar yang dihadiri oleh pihak eksternal maupun internal. Dengan menghadirkan pembicara yang berpengalaman serta menarik, START diharapkan dapat memberikan value kepada para peserta baik hal akademik maupun non-akademik. Namun di tengah situasi pandemi ini, START akan membentuk workshop melalui jejaring online. Selain itu, melihat antusiasme peserta START tahun lalu, kami menyimpulkan bahwa peserta antusias dengan workshop interaktif yang dilaksanakan. Oleh karena itu, diharapkan START tetap dapat memberikan workshop interaktif walaupun diadakan melalui jejaring online. Hal ini dapat dengan mengirimkan DIY kit yang berkaitan dengan topik pembahasan pembicara serta sehingga peserta tetap dapat merasakan experiential learning dari rumahnya masing-masing. Program kerja yang ketiga adalah PPM Mengajar. PPM Mengajar merupakan event sosial yang dilakukan oleh mahasiswa PPM dalam bentuk pengabdian terhadap kampung binaan. Dengan harapan perekonomian serta tingkat pendidikan warga kampung binaan dapat meningkat. Namun, di tengah situasi pandemi ini, sangat beresiko kepada mahasiswa PPM jika melakukan pengabdian secara langsung. Oleh karena itu, kami merencanakan penggalangan sosial dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Melihat antusiasme mahasiswa PPM terhadap kegiatan musik, kami merencanakan untuk melakukan penggalangan dana melalui charity konser dengan media jejaring online.
Jika situasi pandemi sudah mereda, maka PP Mengajar akan kembali kepada konsep sebelumnya dengan fokus utama yaitu adalah program hibah dana desa atau PHBD. Dengan begitu, diharapkan PP Mengajar dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat, mahasiswa, BEM, dan juga STM PPM. Untuk mendukung program kerja utama kami, terdapat beberapa program kerja pendukung. Yang pertama adalah survei 3 bulanan. Survei ini dilakukan untuk mengetahui kinerja BEM selama 3 bulan terakhir. Diharapkan dengan ada survei 3 bulanan ini, BEM akan berkembang selama setahun penuh dalam periode. Yang kedua adalah form aspirasi mahasiswa. Form ini digunakan agar mahasiswa dapat memberikan aspirasinya selama 24 jam penuh. Kapanpun, dimanapun, mahasiswa bisa memberikan aspirasinya kepada BEM. Selanjutnya adalah press release per 30 hari. Press release ini adalah bentuk feedback terhadap aspirasi-aspirasi yang telah diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa mungkin menanyakan, apakah diterima, ditolak, atau diabaikan. Kami akan memberikan feedback-nya setiap 30 hari. Yang keempat adalah DESAK. DESAK merupakan Development for Soft Skill and Knowledge. Berdasarkan survei yang sudah kami lakukan, kami mengetahui bahwa masih banyak minat dan bakat yang perlu kami wadahi. Oleh karena itu, DESAK nanti akan menjadi wadah untuk pengembangan soft skill dan knowledge mahasiswa PPM. Yang kelima adalah KRIS. KRIS adalah keinginan, kritik, dan saran. Kami ingin memberikan kegiatan yang memuaskan bagi mahasiswa dan juga diinginkan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, kami melakukan survei sebelum maupun sesudah kegiatan. Sebelum kegiatan, kami melakukan survei untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh mahasiswa, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Dan sesudah kegiatan dilakukan untuk mengetahui seberapa puas mahasiswa terhadap kegiatan yang sudah kami laksanakan. Kami, sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM periode 2020-2021, tentu menyadari banyaknya kekurangan dalam diri kami, dan masih banyak hal yang perlu kami pelajari. Tapi kami percaya, usaha terbaik kami dapat membawa perubahan positif bagi STM PPM. Sekian dan terima kasih. Kami, Paslon 2, saatnya mahasiswa bisa. Oke, terima kasih Paslon nomor urut 2 atas presentasinya. Boleh tepuk tangan virtualnya dulu? Pakai reaction boleh, pakai suara boleh. Kemudian, lanjut, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dipilih secara random untuk dijawab oleh Paslon nomor 2. Pertanyaan pertama dari Benedictus. Ketika ada permasalahan internal organisasi, apakah Anda akan terbuka atau tertutup? Baik, untuk terima kasih Benedictus. Pertanyaan sangat cemerlang. Maaf sebelumnya, Arya, pertanyaannya dibacakan dulu, nanti baru disampaikan jawabannya. Oh baik, terima kasih. Nggak apa-apa, Arya. Makasih ya. Pertanyaan kedua, maaf ada gap lama ya, Arya. Pertanyaan kedua dari Afirianto. Assalamualaikum Arya dan Alhamdi. Nggak dijawab dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, apakah nanti akan ada kegiatan ospek maba seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau ada, bisa dijelaskan nggak bagaimana gambaran besarnya rencana kegiatan prospek dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Terima kasih, sukses selalu. Oke, sudah memahami. Pertanyaan ketiga dari Lori Hanita. Terkait dengan event unseen, dalam skenario kondisi COVID masih berlangsung, bagaimana kesiapan Arya dan juga Alhamdi beserta timnya untuk menyediakan sistem aplikasi dari virtual run tersebut dalam cakupan internasional? Apakah sudah mempertimbangkan bahwa akan ada resiko kecurangan yang lebih besar lagi, ataupun trouble yang lebih luas lagi, khususnya dalam cakupan internasional? Terima kasih. Oke, buat paslon nomor 2 bisa langsung dijawab saja pertanyaan nomor 1. Baik, terima kasih sebelumnya Adit telah membacakan pertanyaannya. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Benedictus. Jika terjadi tadi konflik internal, apakah BEM akan transparan? Ya, jelas tentu akan transparan. Karena pada misi kami terdapat salah satu poinnya adalah
efektif dalam komunikasi. Jadi untuk dari walaupun ada konflik internal, maka kami akan memberitahu mahasiswa dan bagaimana solusinya untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Mungkin dari wakil saya, alhamdulillah. Mungkin sedikit menambahkan, terkait transparansi, tentu itu sudah menjadi visi dan misi kami untuk memberikan transparansi kepada mahasiswa PPM. Tapi mengingat tentu ada hal-hal yang perlu diberikan secara transparan dan jelas, dan ada hal-hal yang perlu kami berikan bahasanya lebih baik kepada teman-teman. Kami share dengan bahasa yang lebih baik, kami share dengan informasi-informasi yang pantas diterima untuk publik. Karena tentunya untuk mengembangkan internal kami, ada hal-hal yang tetap perlu kami jaga untuk kami sendiri. Selanjutnya, Arya, pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua, terima kasih Kak Afi telah menanyakan. Gambaran besar prospek tahun 2020 ini, kita menggunakan platform online, di mana tujuan dari prospek tersebut itu adalah mengenalkan lingkungan kampus atau lingkungan universitas. Maka dari itu, panitia, segera panitia itu akan berdiskusi lebih lanjut. Setelah itu, poin pentingnya kita mengenalkan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Universitas PPM dan bagaimana cara kinerja pembelajaran di STM PPM tersebut, gitu, melalui platform online yang sudah tersedia. Mungkin dari waktu saya tambahan. Sedikit menambahkan, selain dengan kegiatan perkuliahan online yang perlu mereka mengerti, tentu kita harus memberikan nilai-nilai atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh PPM kepada kita semua sebagai mahasiswa PPM, seperti sopan santun, bagaimana sifat kekeluargaan kita kepada satu sama lain. Hal-hal tersebut mungkin akan menjadi salah satu materi yang akan diberikan saat ospek online nanti gitu. Tapi kalau untuk pertanyaan apakah akan diadakan atau tidak, tentu perlu ada pengenalan kepada mahasiswa baru bagaimana sistem perkuliahan di PPM berlangsung. Baik, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana terkait unseen dan kesiapannya kami dan tim. Jadi kita mengusung konsep virtual run itu, kita perlu banyak diskusi dengan para pakar atau ahli teknologi di berbagai aplikasi. Dengan mengurangi adanya kecurangan, kita analisis terlebih dahulu, dan kita memerlukan masukan-masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, kami memiliki konsep besarnya, dan kami akan perdalam itu jika kami terpilih. Terima kasih. Mungkin dari Alhamdi. Ya, sedikit menambahkan, untuk kegiatan unseen, apalagi dengan peningkatan yang ada, dengan konsep baru virtual run, tentu untuk kami berdua masih banyak hal yang perlu kami pelajari, masih banyak hal-hal dan celah-celah yang perlu kami ketahui. Tapi kami rasa ketika kami sudah berkomitmen untuk mengadakan atau melaksanakan unseen tersebut, kami harus menyiapkannya benar-benar matang dari awal periode jika kami terpilih. Jadi untuk saat ini kepada Kalori, saya dan Arya tidak bisa menjanjikan bahwa kecurangan tidak akan terjadi. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa kegagalan akan unseen nanti bisa kami cegah, karena kami sendiri masih banyak hal yang perlu kami pelajari terkait unseen. Tapi yang bisa saya janjikan kepada Kalori dan teman-teman semua mahasiswa PPM, Sivitas PPM adalah Arya dan saya akan berusaha sebaik mungkin agar unseen dengan konsep apapun, dengan peningkatan apapun akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih paslon nomor urut 2 atas presentasi dan juga tanya jawabnya yang sudah memberikan jawaban kepada para penonton. Oke, lanjut ke sesi berikutnya yaitu paslon nomor urut 3 harap bersiap-siap karena paslon nomor urut 3 yang akan mempresentasikannya sebentar lagi.
Perkenalkan dulu, nama saya Yostan sebagai calon ketua. Kemudian ada teman saya. Dan saya Rayhan Abiu sebagai wakil dari SMB 14 kelas B. Visi dari kami yaitu untuk mewujudkan mahasiswa yang aktif, inovatif, kreatif, dan produktif di dalam kegiatan kemahasiswaan serta dapat menjadi harapan bangsa dan masyarakat Indonesia. Dan juga misi kami yang bertujuan untuk memajukan sekolah tinggi manajemen PPM dengan dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik antara STM, PPM, dan mahasiswa untuk mencapai tujuan bersama ke depannya. Yang pertama adalah menyelenggarakan dan mendukung kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan mahasiswa, baik di dalam kampus atau di luar kampus, di internal pun atau maupun di eksternal. Yang kedua adalah membuat program untuk membantu mahasiswa mengembangkan kreativitas serta produktivitas di dalam bidang apapun yang bermanfaat baik. Yang ketiga adalah menampung aspirasi dari mahasiswa di dalam segala bidang demi mewujudkan bersama. Berikut adalah 3 program kami. Yang pertama ada weekend, yang kedua ada soft skill training, yang ketiga ada Trilift. Yang dimana di sini adalah program rekomendasi dari kami yang mana bisa tereksekusi dengan baik ataupun tidak, karena di sini ada di kabinet selanjutnya kita menyesuaikan juga antara kepala divisi dan mahasiswa untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan dengan mahasiswa. Jadi program ini bisa bertambah ataupun berkurang. Lanjut, Yos. Berikut, ini adalah program pertama kami dari weekend. Kenapa kita ingin melakukan program weekend ini? Itu karena latar belakangnya kurang adanya rasa kepemilikan terhadap rasa kepemilikan kampus. Mahasiswa tersebut kurang rasa terhadap kepemilikan kampusnya. Terus konsep yang kita sajikan itu ada 3 pilihan, itu ada backpacker, pengajar, dan training untuk pelajar. Backpacker itu seperti apa sih? Seperti live-in, kalau teman-teman tahu. Jadi kita datang ke desa untuk hidup seperti mereka, kita belajar bagaimana caranya yang sederhana. Terus kemudian juga ada PPM mengajar, ini secara konsepnya aja, yaitu mengajar anak-anak di kampung sana nanti yang kurang lebih 1 minggu seperti program sebelumnya dari Naradita. Kemudian juga ada konsep training untuk pelajar, yaitu kita akan mengajarkan anak-anak SMA tentang bisnis dan segala macamnya. Outputnya itu mengembangkan rasa kepemilikan terhadap kampus, juga meningkatkan jiwa sosial mahasiswa. Berikutnya ada soft skill training, yang dimana di latar belakangi ini masih kurangnya ilmu yang didapat di lapangan dan memberi pembekalan secara basic tentang soft skill. Jadi soft skill ini mirip kayak program-program dari tahun sebelumnya, yaitu konsepnya mengadakan training seperti kesekretariatan, tapi kita ingin bikin trainingnya nggak cuma sekretariatan aja, tetapi tentang membuat event, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara mengolahnya, kemudian outputnya itu membuat mahasiswa dapat memahami mengenai pentingnya sebuah soft skill jika diimbangi dengan hard skill yang menjadikan suatu pengaruh yang besar. Oke, yang ketiga ada program Trilift. Trilift ini sendiri kenapa saya masukkan lagi, karena latar belakangnya dari Trilift sendiri adalah kami ingin merubah stigma masyarakat juga warga PPM tentang Trilift ini menjadi lebih baik, karena Trilift ini sendiri adalah bertujuan untuk dibuatnya sebagai brand mahasiswa atau brand dari PPM yang difasilitasi oleh BEM. Kenapa? Jadi untuk Trilift ini kita pengennya kita buat Trilift ini menjadi punya mahasiswa dengan konsep yaitu ada Trilift internship dan design competition. Jadi mahasiswa pun bisa berikut serta langsung untuk mengurus Trilift ini sendiri, nggak cuma BEM. Dari divisi bisnis centernya sendiri kayak gitu, dengan output membanggakan nama sekolah tinggi manajemen PPM lewat media bisnis yang dikelola oleh mahasiswa itu sendiri dan menambah rasa kepemilikannya, seperti itu. Ini merupakan salah satu dari kata-kata sukan kami, yaitu don't do it to be liked but do it to be respect. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.
Oke, terima kasih Paslon nomor 23 atas presentasinya. Ya, sesi berikutnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi, pertanyaan pertama langsung saja dari Benedictus. Menurut Anda, apabila pemimpin tidak perform di organisasi yang kecil, apakah ia akan perform di organisasi yang lebih besar? Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 dari Nikitali, soft skill training ini akan berbentuk seperti apa ya? Apakah berbentuk seperti seminar, dan apa tanggapan Anda? Karena kalau semisal training ini berbentuk seminar, yang selalu mengikuti seminar adalah orang-orang yang sama, dan beberapa mengikuti seminar karena dalam keadaan terpaksa. Terima kasih. Tuh, itu pertanyaan nomor 2. Nah, nomor pertanyaan ketiga dari Nadif, apakah KPI dari program Backpacker? Udah, itu aja. Boleh langsung dijawab, paslon nomor urut 3. Untuk pertanyaan pertama itu, apakah jika ketua belum bisa perform ya di organisasi kecil, apakah ia bisa perform di organisasi yang lebih besar? Menurut saya ini pertanyaan yang sekaligus kritik yang membangun. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Saya sendiri memilih ketua untuk ketua yang mungkin lebih ke arah apa ya? Belum bisa perform tapi dia mau belajar, menurut saya itu lebih baik karena ada kemauan dan juga orang yang mempunyai kemauan tinggi pasti mau belajar dari kesalahan dan pasti dia akan lebih oh ya nih ternyata saya merasa kurang perform tapi saya harus lebih perform di sini dan banyak menggali wawasan tentang hal-hal baru. Seperti itu menurut saya. Menurut kami, sorry. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana cara soft skill ya? Bagaimana soft skill training bentuknya itu? Memang sedikit lebih seperti seminar seperti sebelumnya, tapi lebih intens ke mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian juga kayak, jadi contohnya kita ingin membuat bagaimana cara mengelola sebuah event. Nah, kita akan memberikan training seperti bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara melakukannya, dan juga pasti di dalam sebenarnya itu ada brainstorming, jadi kita pecah lagi ke kelompok kecil-kecil lagi, kemudian juga untuk mengaplikasikannya, kami berharap setelah kita selesai itu, kita mendata nama anak-anak yang emang beneran ingin berubah, ingin mengaplikasikan yang telah mereka dapat. Jadi kita data, kemudian kita nanti untuk ke panitia selanjutnya kita bisa pertimbangkan nama mereka karena mereka sudah belajar, kemudian kita bisa mempertimbangkan mereka untuk mengaplikasikan di kegiatan yang sebenarnya. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu KPI dari Backpacker atau program weekend. Jadi dari program weekend sendiri ini ada 3 konsep utama kita. Yang pertama itu adalah 3 konsep yang menjadi opsional dengan 2 konsep opsional dan 1 konsep utama. Konsep utamanya adalah training untuk pelajar. Kenapa adanya program weekend? Weekend ini kita ambil dari kata weekend atau liburan. Jadi dari KPI kami sendiri adalah untuk menaikkan rasa sense of belonging-nya mahasiswa terhadap PPM gitu loh. Bukan BEM doang karena di sini masih banyak yang kayak bilang BEM itu lebih eksklusif lah dari mahasiswa. Sebenarnya BEM itu adalah mahasiswa juga gitu. Jadi tujuannya adalah ini untuk ngetes seberapa kompak sih kita sebagai BEM dan juga mahasiswa, kita BEM dan mahasiswa yang mana secara ini kita bisa bilang sederajat lah, kita sama-sama mahasiswa kayak gitu untuk memajukan PPM ke eksternal. Yang menurut saya untuk memajukan PPM ke eksternal, kalau internalnya kita belum benar, kenapa kita harus maju ke eksternal seperti itu? Karena kita harus persiapkan itu semua dari awal dan segala macamnya. Ya itulah kenapa kami mengadakan program weekend itu sendiri seperti itu. Jadi KPI-nya adalah untuk menambahkan rasa sense of belonging. Kalau KPI yang pertama KPI dari secara kualitas seperti itu. Kalau KPI dari secara dari secara data mungkin
Yang pertama pesertanya lebih lebih banyak gitu yang ikut dan juga saling berperan penting, serta kita juga punya manfaat kayak misalkan kita punya di acara surplus dan segala macamnya, seperti itu paling. Jadi inti dari program kami itu kami ingin membangun mahasiswa, mengajak mahasiswa dan juga BEM untuk sama-sama bekerjasama membangun dari fondasinya hingga kita bisa maju bersama-sama. Oke, sudah. Paslon nomor 3, nomor 3. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari paslon nomor 3. Nah, lanjut ke rangkaian acara berikutnya. Dan acara sesi presentasi sudah selesai, berlanjut ke acara berikutnya, yaitu acara Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini adalah diisi dengan pertanyaan dari BEM Naradipta yang akan diputar oleh operator dan ditentukan paslon mana yang menjawab, paslon mana yang mendapat pertanyaan tersebut. Oke, operator sudah siap untuk memutar Wheel of Fortune? Sebelumnya operator untuk paslon nomor 1 dan 2 apakah udah join ke dalam main room? Paslon 2 dan 1 sudah join belum ya? Sudah. Oke, baik. Apakah operator sudah siap untuk memutar Wheel of Fortune? Siap. Oke. Pertanyaan pertama untuk paslon nomor urut 1. Jeng 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 jeng. Oke, paslon nomor urut 1, pertanyaan Student Activity Club. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama untuk paslon nomor urut 2. Baik, paslon nomor urut 2 mendapatkan pertanyaan dari Business Center. Paslon nomor urut 3, pertanyaan pertama. Untuk paslon nomor urut 3 mendapatkan pertanyaan dari Public Relation. Lanjut ke pertanyaan kedua untuk paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Paslon nomor urut 1. Ya, paslon nomor urut 1 mendapatkan pertanyaan dari Divisi Social Community. Lanjut ke pertanyaan kedua untuk paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2 mendapatkan pertanyaan dari Divisi Akademik, dan paslon nomor urut 3 mendapatkan pertanyaan dari Divisi Human Resource. Oke, untuk paslon nomor 1 bisa langsung menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Waktu untuk menjawab 10 menit, bisa dimulai dari sekarang. Oke, saya langsung jawab aja ya untuk yang pertanyaan dari Student Activity Club ya, yang strategi yang digunakan untuk menarik mahasiswa mengikuti program non-akademik, akademik, dan kepanitiaan ya. Oke, jadi menurut saya ini adalah salah satu hal yang menurut saya penting banget ya untuk menarik minat dari mahasiswa untuk kegiatan non-akademik dan kepanitiaan. Jadi menurut saya yang harus dilakukan adalah kami dari BEM, kami harus tahu dulu apa sih nih yang mahasiswa PPM ini benar-benar mau, yang benar-benar mereka suka dan mereka bakal mau ikut itu tanpa ada paksaan. Jadi dari situ kami harus melakukan survei juga tentang apa yang mahasiswa PPM ini karakternya seperti apa sih, apakah mereka benar-benar suka full kegiatan akademik, full kegiatan non-akademik, lalu kepanitiaan yang seperti apa sih yang mereka suka, apakah seperti yang sangat interaktif atau cukup yang sederhana aja. Nah, kami dari BEM, maksudnya jika kami terpilih, kami akan mencoba melakukan itu sebagai tugas utama kami. Kami coba untuk mendengar mahasiswa, apa sih yang mereka mau, dan tugas kami kembali lagi menyalurkan
apa yang mereka aspirasikan. Jadi contohnya saya kepikiran, wah minat dalam keadaan COVID ini, apa sih yang bisa menarik minat dari mahasiswa yang lainnya? Oh mungkin bisa kayak GGS atau Goes Club. Jadi kita bisa adain bersepeda bareng jadi satu klub bersepeda gitu misalnya di PPM. Itu menurut saya adalah salah satu ide yang bisa dilakukan. Jadi kembali lagi ke mencari tahu tentang apa sih minat dan keinginan dari mahasiswa PPM ini. Pertanyaan keduanya langsung dijawab juga apa? Langsung dijawab, Zofi. Langsung dijawab. Oke. Jadi untuk Kampung Akuarium ya. Oke. Untuk Dava mungkin mau jawab? Bisa lu dulu deh, Jok. Ntar gue bantu kalau misalnya gue bisa bantu. Kalau untuk proker Kampung Akuarium ya, itu kita bisa membantu dengan cara Soskom sudah ada program kerja yang PP mengajar, terus dan lain, terus yang sumbangan give it itu juga. Nah, kami juga bisa ini sudah ada rencana untuk membuat program charity. Jadi kayak kita mengadakan suatu acara, misalnya suatu acara lomba-lomba gitu, misalnya kayak lomba futsal charity club, futsal charity. Nah itu orang-orang yang situ juga bisa untuk dari hasil charity itu untuk membantu pembinaan yang ada di Kampung Akuarium. Contohnya seperti penyediaan air bersih, tentang lalu selain penyediaan air bersih, terus juga tentang pemilahan sampah-sampah, lalu juga tentang mengajarkan anak-anak untuk belajar membaca. Lalu Jovi bisa bantu menjawab, Jovi? Oke, mungkin saya tambahkan. Jadi dari kami ingin orang-orang di luar sana lebih tahu lagi tentang Kampung Akuarium. Jadi selain dengan mungkin ada beberapa hal yang kita bisa lakukan dengan membantu mereka, kita juga bisa bantu dari seluruh mahasiswa dan kalau bisa warga PPM untuk mengekspos lagi ke dunia luar bahwa Kampung Akuarium ini harus kita bantu untuk dibina lagi, apalagi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi menurut kami, mungkin kami bisa juga bekerja sama dengan kampus lain sebagai salah satu tujuan kami juga membina hubungan dengan kampus lain dan kita sama-sama menyuarakan bahwa Kampung Akuarium ini perlu bantuan dan binaan lagi. Jadi mungkin ini sifatnya charity dan menurut saya ini sangatlah baik dan pasti banyak peminatnya dari entah pihak eksternal atau dari internal untuk menyuarakan lagi tentang Kampung Akuarium ini. Begitu. Oke, baik. Paslon nomor urut 1 sudah. Ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak. Ada atau tidak? Cukup. Oke. Berlanjut ke paslon nomor urut 2, bisa langsung dijawab pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih Adit telah memberikan waktu. Saya di sini paslon 2 mendapat pertanyaan dari BC dan akademik. Mungkin saya akan menjawab divisi Business Center terlebih dahulu. Pertanyaan adalah, apa strategi yang akan Anda lakukan agar mahasiswa memiliki kebanggaan tersendiri terhadap Trillift? Baik, jika dikaitkan dengan misi kami ingin mengoptimalkan minat dan bakat mahasiswa. Jika ada yang berminat di bidang seni, maka itu akan menjadi positif untuk memberikan desain-desain yang sangat kreatif. Dan juga bisa masuk ke dalam komunikasi yang efektif, di mana ketika komunikasi yang efektif antara BEM dan mahasiswa sudah menyatu, maka barang atau produk yang diproduksi oleh BEM akan bangga dikenakan oleh mahasiswa. Itu dari saya, mungkin dari wakil saya, Alhamdulillah.
Ada tambahan? Sedikit menambahkan, mungkin di awal periode untuk Arya dan saya yang perlu kami ketahui adalah sebetulnya produk-produk apa yang diinginkan oleh mahasiswa, produk-produk apa yang sekiranya akan membanggakan untuk kita semua, seperti itu. Setelah kita mengetahui produknya, kita harus konsisten. Kalau misalnya nanti kita meluncurkan t-shirt itu harus ada untuk periode-periode selanjutnya. Setelah ada konsistensi, saya rasa mahasiswa sendiri, mungkin jangan ke mahasiswa, untuk BEM-nya sendiri juga harus bangga menggunakan produk-produk Trilift. Dan untuk bentuk real yang akan kami lakukan, mungkin kami bisa suatu saat nanti menggunakan satu hari khusus di mana mahasiswa menggunakan produk-produk Trilift. Misalnya ketika hari-hari tertentu semuanya menggunakan kaos yang digunakan oleh Trilift. Mungkin untuk jangka panjang, jika Trilift sudah membanggakan untuk kita semua, kita bisa menggunakan Trilift untuk kolaborasi dengan orang-orang tertentu, seperti itu. Silahkan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Arya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya adalah dari divisi akademik. Pertanyaan adalah bagaimana cara Anda meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perlombaan untuk memenuhi poin PPKM di bidang akademik selain dari adanya seminar-seminar. Baik, langkah yang pertama, kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada seluruh mahasiswa. Apa yang menjadi kendala atau apa yang tidak memotivasi para mahasiswa untuk mengikuti perlombaan. Apakah kendala itu sangat signifikan ataukah ada dalam diri sendiri. Maka dari itu, adanya dengan pendekatan tersebut, kita tahu alasan utama yang membuat mahasiswa tidak mengikuti perlombaan. Maka dari itu, setelah kita tahu, kita menganalisis cara apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan dibantu dengan dua arah, masukan dari mahasiswa dan masukan dari BEM tersebut, maka kita mencari jalan tengahnya. Bagaimana motivasi mahasiswa bisa meningkat jika adanya kemauan tersendiri. Itu dari saya, mungkin dari waktu saya, alhamdulillah. Ya, sedikit menambahkan mungkin untuk apa yang sebetulnya harus kami lakukan di awal nanti, kami perlu mendata sebetulnya setiap anak, setiap mahasiswa di PPM, teman-teman kita semua, itu punya minat dan bakat apa. Teman-teman di PPM maunya apa. Tapi teman-teman di PPM, kita semua juga harus menyatukan tujuan. Kita semua juga harus tahu tujuan kita ada di PPM itu tidak hanya untuk mendapatkan ilmu, tapi kita juga harus mampu nantinya berkontribusi untuk PPM. Kenapa harus berkontribusi? Kontribusi untuk membanggakan PPM itu sendiri, membanggakan alma mater kita, membanggakan kampus kita. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Jadi saya rasa kalau teman-teman semua dan kita semua sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang kita tuju, dan mengetahui minat dan bakat, akan mudah untuk mahasiswa mau mengikuti kegiatan-kegiatannya demi memenuhi poin PPKM atau bahkan untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk memenuhi poin PPKM saja. Atau contoh realnya lagi adalah mungkin nanti divisi akademik bisa bekerjasama dengan kemahasiswaan menggunakan data tersebut untuk melakukan penunjukan, karena berdasarkan data sederhana yang kami miliki, yang mengikuti perlombaan orangnya itu-itu aja. Mungkin mereka belum punya kesempatan untuk itu. Tapi dengan adanya divisi akademik dan lain-lain, divisi akademik bisa menganjurkan langsung, coba Alhamdi ikut lomba ini, karena Alhamdi minat dengan ini, karena Alhamdi bakat dengan ini. Saya rasa kalau mahasiswa sudah merasakan sendiri bagaimana yang terjadi nantinya, mereka akan ada keinginan sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari paslon 2. Oke, terima kasih atas jawabannya, paslon nomor urut 2. Bisa berlanjut ke paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, terima kasih Adit untuk tempatnya. Kami tadi paslon 3 mendapatkan
selain dari public relation dan human resource. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan dari public relation, yaitu bagaimana cara Anda meningkatkan awareness mahasiswa terhadap acara-acara yang diselenggarakan BEM, dan metode pendekatan seperti apa yang Anda akan lakukan. Nah, ini bagaimana cara kita meningkatkan awareness, yaitu kita harus tahu apa yang diinginkan mayoritas mahasiswa. Karena keinginan itu timbul karena apa yang kita inginkan gitu. Jadi kayak keinginan kita jadi tinggi karena sesuai dengan keinginan apa yang kita inginkan gitu. Nah, juga itu tetap akan dikaji ulang lagi oleh teman-teman kita. Kita kaji ulang apa yang diinginkan oleh mahasiswa mayoritas, dan jika kegiatan tersebut meningkatkan awareness dengan baik, maka kita akan sesuaikan kembali dengan keadaan dan keadaan di luar dan keadaan di dalam gitu. Jadi kita akan kaji ulang awareness-nya. Kemudian yang penting kita harus tahu dulu apa yang diinginkan oleh teman-teman sekalian. Nah, pendekatan apa sih yang akan kita lakukan? Nah, kami ini sesuai dengan program-program kami, itu kami mendekatkan secara personal to personal. Yang dimana itu kami ingin mempunyai tim yang dimana teman-teman kami mempunyai, kita ambil dari anggota-anggota BEM, nanti kita ambil dari setiap circle yang ada di kampus. Pastikan di kampus memiliki circle masing-masing, memiliki pertemanan masing-masing, dan kami ingin memiliki 1 atau 2 dari circle mereka masing-masing untuk bergabung dengan BEM. Kenapa? Karena ketika mereka memiliki teman yang ada di circle mereka ada di BEM, maka mereka juga akan bisa mengeluarkan keluh kesah mereka dengan secara rileks, juga dengan terbuka, kemudian juga pendekatan sebagai kekeluargaan juga. Kemudian itu juga bisa sebagai masukan bahan BEM ke depannya, gimana caranya untuk kita berkembangkan. Juga itu juga akan meningkatkan awareness mereka, jadi kayak ternyata semua itu kita rangkul bersama-sama seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, human resource. Kalau dari divisi human resource sendiri, ini mungkin pertanyaannya lebih ringkasnya, bagaimana sih cara divisi human resources untuk mengevaluasi dari mahasiswa PPM maupun di BEM gitu kan. Jadi untuk divisi human resource ini, salah satu program yang dijalankan di program BEM Naradipta itu sudah mulai terstruktur, dan menurut saya sudah menemukan data yang lebih valid lah gitu loh. Dan bagaimana cara untuk menjaga objektivitas pada saat kita mengevaluasi gitu loh. Kami nanti kami berdua sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM, pasangan calon, kami ingin mempertegas bahwa divisi human resource itu salah satu divisi yang kita tegaskan bahwa semua itu harus objektif. Jadi kalau misalkan penilaian untuk mahasiswa menjadi kepanitiaan untuk di raport kinerja, jadi pada saat setiap kegiatan minimal 1 dari core kami ada yang memantau. 1 dari core kami ada yang memantau, dan dalam satu kegiatan itu pasti ada divisi 1 human resource, yang mana pada saat penilaian raport kinerja pasti juga misalkan penilaian anggota pasti dinilai dengan PIC. Nah, kita lihat dulu pada saat PIC dan core mau ngumpulin raport, kita tanya ke human resource yang ada di situ, gimana ini penilaiannya, apakah sudah valid atau belum. Kita bahas lagi sama para PIC dan juga core. Kalau misalkan sudah itu, kita masuk ke step human resource dan core-nya. Jadi kita pertegas juga, karena dari core sendiri nanti akan mempertegas bahwa semua itu harus dinilai secara objektif, kayak gitu paling. Jadi harus dipertegas secara sistem, dan juga harus dilihat dari berbagai aspek dan perspektifnya sebagai mahasiswa lah, kayak gitu. Kayak gitu aja. Mungkin dari itu dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 3 atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Para ibu bapak
dosen, dan juga Sivitas PPM Manajemen, serta para teman-teman mahasiswa sekalian yang kami hormati. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas nama seluruh panitia penyelenggara. Kami mohon maaf bila ada kekurangan ataupun ketidaknyamanan sepanjang acara berlangsung ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah boleh keluar, boleh wait. Jangan lupa ya, untuk rangkaian selanjutnya kita akan melaksanakan debat untuk calon ketua dan wakil BEM. Jadi nanti akan diinformasikan lagi. Diharapkan mungkin teman-teman juga bisa join untuk mendengarkan dan juga untuk memilih, ya kan, untuk membulatkan pilihan. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang kelewatan sesi ini atau temannya ada yang kelewatan sesi ini, bisa dicek di YouTube BEM karena ini bakal tertera di sana.